Tak sur kau, skip. Masuk, masuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau nanya, kenapa kalau perempuan lagi datang bulan gak boleh sholat? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala gak suka ya? Anak Lintas 70, thank you pertanyaanmu ya. Jadi inilah salah satu betapa indahnya Islam itu dengan aturannya. Itu sudah diaturkan dan dengan alasan, ya kan? Bukan tanpa alasan. Ya, dari segi awal penciptaan pun perempuan itu diciptakan dari mana? Dari tulang rusuk laki-laki sebelah kiri, dekat dengan jantungnya, supaya untuk dilindungi, ya kan? Bukan dari tulang kepala supaya tidak menjadi atasannya, tidak dari tulang kaki supaya tidak dipijak, tidak pula dari tulang ekor atau tulang punggung, ya kan? Itulah dulu. Jadi kenapa pada saat datang bulan, bukan hanya pada saat datang bulan aja ya, pada saat nifas juga wanita tidak dibolehkan sholat. Kenapa? Karena di dalam fase ini kondisi fisik maupun psikis wanita itu berubah, cinta berubah, menurun, ya kan? Kita semua perempuan pasti tahu ini. Kadang mood kita gak jelas, ya kan? Galau-galau, gak menentu, kadang mau nangis, kadang mau marah. Itu pada saat haid. Demikian juga fisik kita, karena menurunnya hormon estrogen dan progesteron, ya kan? Seringlah nyeri sendi kita, sakit perut kita, tulang-tulang kita, ya kan? Memang tidak sama semua kondisi itu pada perempuan, tapi pada umumnya seperti itu. Jadi ibadah sholat itu harus khusyuk, ya kan? Jadi dengan kondisi yang tidak baik, tidak dianjurkan untuk sholat, memang tidak dibolehkan. Itulah istimewanya wanita. Memang sudah kodratnya perempuan itu istimewa. Kita perempuan punya kodrat yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki, yaitu hamil, melahirkan dan menyusui. Gak bisa kalian gantikan itu. Jadi biar ku ceritakan, sebagai bahagianya diriku menjadi istri seorang muslim, seorang Islam, ya, aku itu sangat dimanjakan suamiku pada saat aku ya kan? Malah dibilang kalau nggak bisa masak nggak usah masak gitu, tapi aku ya masak aja gitu, ya kan? Karena dia mengerti kondisi itu. Bahkan sholat aja pun disuruh ditinggalkan pada saat wanita itu haid, apalagi kau pekerjaan-kerjaan berat. Jadi itu dia, itu alasannya, ya kan? Masuk. Tuhan yang benar tidak dibatasi oleh datang bulan, buang angin. Mengapa? Karena itu mekanisme alami yang terjadi pada tubuh, dan yang menciptakan itu adalah Tuhan sendiri. Thank you ya. Siapa nih? Rudi. Jadi Tuhan kami umat Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Tuhan yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Allahu Ahad, Allahu Somad. Tuhan yang Maha Esa, satu-satunya. Tempat kami meminta segalanya. Itu Tuhan yang benar, ya kan? Tidak terbatas. Tidak ada yang mampu membatasi, karena Dia adalah Maha segalanya, ya kan? Yang perlu ada batasan dan aturan itu kita manusia. Itulah yang membedakan kita dengan hewan, ya kan? Tuhan yang menciptakan itu. Kenapa dibatasi? Lupa bahwa buah yang dilarang oleh Tuhan untuk dimakan oleh manusia pertama itu adalah ciptaannya juga. Nah, itu membuktikan bahwa Tuhan membuat suatu perintah dan juga larangan untuk tuntunan hidup manusia. Jadi di video yang sebelumnya itu soal aturan sholat untuk kami, aturan ibadah itu aturan untuk umat Islam, ya kan? Jadi pada masa menstruasi dan nifas memang tidak boleh melakukan sholat. Itu aturan kami, itu, ya kan?
Ibadah yang lain boleh dilakukan, berdoa, berzikir, membaca Quran tafsir, boleh, bersedekah, boleh. Itu aturan kami, bro, ya kan? Kalau yakin, yuk login. Kalau nggak yakin, ya nggak boleh komplain. Nggak pernah ada yang maksain, ya kan? Masuk nggak? Masuk. Gak perlu kamu banding-bandingkan imanmu yang sekarang dengan yang dulu. Cukup imani dan perdalam keyakinanmu sekarang supaya kelak kamu tidak meninggalkannya lagi. Thank you ya, nasihat yang baik ini, Marta Pasaribu. Jadi perlu ku ceritakan bahwa aku itu menjadi Islam bukan kucuk-kucuk. Sebulan 2 bulan belajar langsung login. Waktu menjalani proses yang cukup panjang. Lebih dari 2 tahun aku belajar dulu agama Islam, barulah aku memutuskan untuk mualaf. Jadi tentunya di dalam proses pembelajaran ini aku membandingkan lah, nggak mungkin aku tidak membandingkan. Jadi ada mungkin beberapa orang yang dirimu kenal dari mualaf kembali lagi ke agama sebelumnya, itu adalah mereka-mereka yang tidak melakukan perbandingan dengan baik. Jadi ketika kita sudah memegang berlian, nggak mungkin lagi kita kembali ke suping gitu ceritanya, ya kan? Jadi konten-kontenku sebelumnya juga tidak berbau-bau agama, tidak. Cuman suatu kali adalah kontenku dengan caption kata mualaf. Hanya dengan membaca ataupun mendengar kata mualaf aja ternyata banyak teman-teman kita yang kebakaran jenggot, baik laki-laki dan perempuan ternyata punya jenggot yang mana aku nggak tahu, yang jelas kepanasan lah saking terbakarnya, ya kan? Tadinya aku tidak begitu peduli dan tidak mau menjawab, cuman lama-lama karena komentar-komentar yang datang bertubi-tubi, pedes, pahit, nggak ada manis-manisnya gitu, ya kan? Seperti mereka-mereka itu gitulah ya. Tadinya aku nggak terlalu menggubris gitu, cuman aku lama-lama merasa berdosa lah ya. Aku biarkan mereka sesuka hati memberikan komentar-komentar yang menghujat lah kita bilang, ya kan? Memang walaupun aku katakan apapun, ketika kebencian sudah ada di dalam hati mereka, gak akan masuknya itu. Tapi itu bukan urusan aku gitu. Yang penting urusan aku adalah menyampaikan kebenaran yang udah ketahui gitu. Jadi harus aku bandingkan ya. Jadi ketika aku hanya masih cerita kulit-kulitnya aja kemarin di kontenku sebelumnya, udah heboh. Belum lagi aku cerita soal intinya, ya kan? Hanya masalah alas sendal yang dibawa dari luar sana kita pijak, entah apa-apa, kita masuk ke rumah ibadah sudah bilang aku menjelek-jelekan. Aku tidak menjelekkan, itu kenyataan yang terjadi. Belum lagi aku cerita intinya yang beragama ini apa, inti ketauhidan, inti ketuhanannya di mana, ya kan? Jadi thank you ya, aku nggak bisa diam, aku harus mengatakan kebenaran. Thank you.